الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. طلع البدر علينا بلسانيات الوداع. الفاتحة بنية التذكر والتذكير والنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة. تعلم التعليم والحسنة التمسك بكتاب الله واتباع سنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله. عسى الله يفقهنا في الدين ويجعلنا من السالكين المرسلين ويحسن نيات الطويات ويبارك جميعا ويبارك من هل مسمى بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السالكين المرسلين سيد المرسلين ويرزقنا محبته ويجمعنا في الدنيا والآخرة وعلى من أصحابنا الصالحين باتباع سيد المرسلين في الدرس مهلل الوالدين وذيكم وشيخنا وشيخكم وشيخ المسلمين الله يغفر لهم ويرحمهم ودرجاتهم في الجنة وبنية التذكر والتذكير والنافع والانتفاع والإفادة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين بجميع حمد كله والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لسان العلم في الإبلاغ والتعريف وناطق الحكمة في مشهد التعرف ومدهر التكليف. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحوض المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. قال dalam kitab, ini hari kita nggak belajar masalah fikih karena ini besok kebetulan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi kita pembahasan hari ini tentang masalah as-salah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau cara yang dibahas tentang masalah sopan santun atau tanda kecintaan kita dengan Nabi Muhammad itu tanda-tandanya apa saja. Kemudian masalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyhur sudah dalam ayat Allah mengatakan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh. Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau ya Muhammad sebagai syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran, menjadi saksi umat seluruhnya, kemudian memberi kabar gembira buat kita dan juga ancaman bagi yang berpaling dari Al-Quran atau perintah Allah Subhanahu wa taala, agar mereka itu diutus Nabi ini litu'minu billahi wa rasulih. Mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruh, lalu mengagungkan agama, menghormati agama. Di ayat yang lain laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa 'allamahum kitab wa hikmah
Wa in kana minkum la dhalalin mubin. Di ayat yang lain Allah mengatakan Allah telah memberikan karunia kita yang besar ini kepada orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Ketika diutus rasul yang mereka tahu sebagian qiraat min anfasihim, yaitu orang kenal betul siapa itu Nabi Muhammad. Kemudian siapa orang tuanya. Maka ini hal masyhur Nabi Muhammad itu sampai dikatakan Al-Amin sebelumnya. Nabi menyebutkan sampai nasabnya pun, tentang nasab beliau. Nabi katakan Allah selalu memilih anak dari Ibrahim ini dari pilihan-pilihan. Allah memilih pilihan-pilihan setiap makhluk yang dipilih. Selalu dipilih yang terbaik. Kalau dari Ibrahim, Nabi mengatakan aku dipilih dari Ismail. Kemudian diambil dari Bani Kenanah, lalu Bani Hashim. Dari Bani Hashim dipilih Nabi Muhammad SAW. Dari Quraisy dulu baru. Hadisnya itu Allah dikatakan, hadisnya dikatakan kalau Inna Allah Azza wa Jalla ikhtara khalqahu fakhtara minhum Bani Adam. Diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih makhluknya fakhtara minhum Bani Adam, dipilih makhluk malaikat jin semua yang bahkan bawa amanatnya siapa yang paling ini. Maka dipilih Bani Adam sebagai pembawa ayat Al-Qur'an atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menggambarkan Quran ini kepada gunung di surah Al-Hasyr, wa anzalna hadzal Qur'ana ala jabal ra'aitu khashy'an mutasammin khasyatillah. Quran ini kalau diturunkan sama gunung, gunung itu diam itu bakalan. Karena tahu perintah Allah taala. Kalau kita manusia yang belakangan enteng-entengin, ya. Dikasih akal soalnya agar mikir dipilih Bani Adam. Disebabkan mungkin ada Nabi Muhammad SAW. Fakhtara minhum summa akhtara Bani Adam fakhtara minhum al-Arab. Dari Bani Adam, anak Adam yang dipilih ini yang terbaik itu orang Arab dikatakan fal Arab. Summa akhtara al-Arab fakhtara minhum Quraisyan. Dari Arab ini banyak, ini Arab ini banyak kan. Bahkan kalau kita lihat nabi-nabi pun diutusnya ke mana? Kebanyakan daerah Arab sudah, Syam, Yaman, Palestina. Di Quran dikatakan al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab ini atau Arab pedalaman itu kalau buat ribet bahasa kita, asyaddu kufran wa nifaqan, banyak nifaknya, banyak kufurnya, maka dikirim para anbiya. Kita lihat Bani Israel ketika selamat aja, jadi Bani Israel misalkan selamatkan Fir'aun itu, ya umatnya Nabi Musa diutus Bani Israel, baru selamat dari Fir'aun, dilihat tulang tebelah laut, dilihat Fir'aun mati semua, ditinggal Nabi Musa naik ke Tur Sina, belum 40 hari udah nyembah sapi udah. Ya. Jadi selalu dikirim yang terbaik, anbiya wa rusul. Mungkin kalau di sini satu tempat yang paling banyak ulamanya di mana sini? Jawa kan. Terbanyak ulama sunan ada nggak di Sumatera? Kalimantan ada sunan? Nggak ada. Di Jawa semua. Satu model berarti yang nggak tahu apa paling gerot di Jawa apa? Ya, karena para anbiya sunannya di sini, ulama juga sih pesantren terbanyak. Ya di sini sudah. Ya, PKI yang paling banyak loh. Jadi fakhtara minhum al-Arab, dipilih Arab, dari Arab dikirim banyak Quraisy yang diambil. Summa akhtara Quraisyan, dipilih Quraisy, dari Quraisy dipilih lagi Bani Hashim. Dari Bani Hashim fakhtara minhum, dipilih yang terbaik terus sampai falam azal khiyaran min khiyarin. Aku dipilih yang dari yang terbaik. Jadi kalau ada saudara dua nih,
Dipilih yang paling terbaik, itu disebutkan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mengatakan, man ahabbal Arab fa bihubbi ahabbahum. Siapa yang mencintai Arab, maka dengan kecintaanku aku mencintai mereka. Mesti sudah emang bahasa agama di Arab turunnya. Al-Quran juga bahasa Arab, dikatakan bahasa surga juga bahasa. Lo nggak bakal ketemu bahasa Betawi di surga. Ya. Bahasa Akeo mungkin. Ya, bahasa apa lagi? Rusia dan nggak bakal ada itu. Adanya bahasa Arab sebagaimana digambarkan Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Tabrani ini fi Mu'jamil Kabir, anna Nabi kana truhu nuran baina yadillah. Nabi itu nurnya baina yadillah qabla an yakhluqa Adam bi alfi am. Jadi pertama Nabi dibikin nurnya dulu. Sebelum ada ini Adam diciptakan 2000 tahun sebelumnya. Itu nur yusabbih. Nur tersebut bertasbih. Membaca, mengagungkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Wa tusabbihul malaikatu bitasbih, dan malaikat pun ngikutin tasbihnya Nabi Muhammad SAW. Falamma khalaqal Adam, tatkala Allah ciptakan Adam, al-qadzalika nur fi sulbihi, itu nur Nabi Muhammad dimasukin ke sulubnya Nabi Adam. Faqala Rasulullah fahbatani Allah ilal ardi. Lalu Allah turunkan itu Adam, kan sunnatullah emang pemimpin di dunia soalnya. Ya. Maka turun Adam ke bumi, Nabi masih ada sulubnya, waja'ani fi sulbin Nuh. Lalu dipindahkan sulub Nabi, nurnya Nabi Muhammad itu ke anak Nabi Adam yang dikatakan yang namanya Sith. Ya, kan pertama Qabil Habil, enggak, pas Sith itu nurnya Rasul dipindahin. Terus lalu dipindahkan di sulubin Nuh, tempat Nabi Allah Nuh. Wa kadzafi, kemudian dilemparkan lagi terus ke tempat Ibrahim. Walam yazalillah yanqulni min ashabil karimah. Senantiasa Allah itu memindahkan saya dari sulub yang mulia, yang menyembah Allah, yang enggak ada hubungan sama zina sama sekali. Lalu hatta akhrajani wal arhamat tahirah, dari sulub yang mulia ke rahim yang tahir, yang suci. Kalau suci ini berarti enggak pernah makan haram. Ya. Mulia itu enggak pernah menyembah patung. Berarti enggak ada kekufurannya yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Hatta akhrajani min abawayya, sampai Allah keluarkan min abawayya, dari bapak ibu saya itu, lam yaltaqi alisfain khat. Mereka itu enggak pernah berbuat perzinahan sama sekali atau berbuat yang keluar daripada jalur agama Allah Subhanahu wa taala. Di Mekah waktu ala dini Ibrahim. Di Mekah waktu itu ngikut nama Ibrahim. Walaupun di sekeliling Mekah itu ada Yahudi, ada yang menyembah patung, bahasa kita mungkin di Eropa tuh banyak orang kufar, tapi sedikit yang Islam, dijaga Islam dengan baik. Terjaga, nggak ngikut menyembah patung dan sebagainya. Makanya dikatakan di sini lam yaltaqi di Imam Tabrani, itu orang tua Nabi Muhammad SAW nggak ada berbuat zina sama sekali. Bahkan dikatakan di kitab Asy-Syifa fi Ta'rif Hukul Mustafa, ada seorang Arab yang mereka itu ahli nasab, mencari dari ibu-ibunya Rasulullah SAW yang berkenaan Nabi Muhammad, semuanya mereka itu nggak ada yang berbuat kejelekan yang supaya biasa mungkin kalau bahasa kita tersebar di sekelilingnya. Terjaga betul yang dikatakan Nabi Muhammad dari sulub karimah ke rahim tahirah. Ya. Jadi yang bersih terjaga sampai 500 perempuan dicek tuh, karena banyak orang ahli nasab Arab ini. Dikatakan bersih semua, nggak ada yang dikatakan ahli zina. Maka di Imam Tabrani menyatakan mereka itu nggak pernah berbuat perzinahan. Jadi hasya wa kalla, kalau bahasa kita itu Nabi Muhammad orang tuanya masuk neraka. Maka Imam Suyuti
menyebutkan hal tersebut ya di kitabnya Al-Hawilil Fatawi. Ya, ada juga menjelaskan tentang masalah kedua orang tua Rasulullah SAW keadaannya seperti apa. Yang mereka itu orang yang mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim atau yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah jauh-jauh. Nabi menikah dengan Khadijah waktu pertama awal wahyu turun. Tegang Rasulullah, pulang ke rumah minta diselimuti nama Khadijah. Besokannya Khadijah bertemu pamannya. Minal ulama ahli kitab dia. Ketika ngadu apa yang ketemu dikatakan Nabi itu didatangkan malaikat berarti namanya. Bakal diutus dan kau nanti bakal dikeluarkan dari kaum kamu di sini. Dia bakal keluar di Mekah. Itu sudah disebutkan. Sampai namanya mengatakan mereka akan anak bakal dikeluarkan. Iya. Kalaupun anak nanti masih ada, anak akan bela ente. Ajib ya. Jadi di kitab-kitab sebelumnya sudah ada keadaan Nabi Muhammad, sifat Rasulullah SAW. Yang mereka akan dituntut kalau keluar Rasulullah akan disuruh beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kata. Lalu kemudian diriwayatkan Nabi Muhammad SAW itu lahir di bulan Rabiul Awal. Rabi artinya orang kalau yang nanam sawah lagi panen apa namanya itu? Itu bulan Rabi. Ya. Pohon bunga semua terang. Jadi orang lagi pada girang. Nabi nggak dikeluarkan di bulan Asyurul Hurum mungkin kalau bukan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bukan Muharram, bukan Rajab, tapi Rabi. Keadaan orang girang semuanya. Maka dilahirkan Nabi Muhammad Rabi. Wa fi riwayat Nabi Muhammad dilahirkan dikatakan malam 12 Rabi. Tanggal 12 saya masih malamnya. Kila dikatakan lahir Rasulullah itu antara dua adzan di Mekah, akhir malam. Malam yang terbaik. Orang berbohong sama Allah yang paling bagus itu waktu sahur. Maka ayatnya pun Allah mengatakan di surat Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Itu bangun tinggal sedikit waktu malamnya. Berarti yang paling baik itu pertamanya. Kalau enggak nisfa nanti ambil tengahnya atau sebelumnya enggak apa-apa juga. Tapi yang awalnya akhir malam. Nabi dilahirkan di akhir malam yang terbaik juga. Bahkan di Al-Quran Allah mengatakan wa minal laili fatahajjat binafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Di waktu malam ya Muhammad dibangun tahajud. Disuruh tahajud. Sunnah yang kuat, pahalanya bagus. Semoga Allah mengangkat maqaman mahmuda. Jadi yang bikin naik itu derajat filal ibadat sama Allah Ta'ala itu sendirian. Nggak ketahuan sama orang-orang yang jauh dari riya kalau bahasa kita. Itu di waktu malam sudah. Bahkan di hadis Nabi Muhammad ada satu hadis kita lihat nih. Hadis yang masyhur afsus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa shallu bilail wan nasu niyam. Tadkhulul jannah fi salam. Nabi mengatakan, banyakin ente salam sama orang. Ketemu orang tuh assalamualaikum. Kirim WA. Bukan ASS. Tapi assalamualaikum. Emang disuruh sama Nabi Muhammad. Ketemu orang lewat assalamualaikum yang muslim. Ya. Ini kagak kita singkat ASS. Kagak ada pahalanya. ASLM KM. Itu kalau perempuan demen tuh. Apa kalau laki demen tuh, kalau ada yang perempuan kirim bininya kirim ASMKM, aku suka lelaki macam kamu soalnya. Ya. Gimana ceritanya sih dia bilang? Enggak ada pahalanya kalau disingkat. Muhammad SAW belakangan doang nih, yang zaman kita deh singkat-singkatan semua. Subhanahu wa taala SWT. Coba dituliskan sallallahu alaihi Muhammad. Dapat pahala itu, SAW. Ya. Jadi kata Rasulullah 4 nih, diantaranya banyakin salam, sedekah, silaturahim. Yang terakhir sholat di waktu malam. Inti bakal masuk surga lenggang kangkung bahasa kita. Tadkhulul jannah bisalam. Kan itu juga Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam.
Hayyina rabbana wa adkhilna jannata darussalam. Minta masuk surga juga. Ini bikin masuk surga gampang dari 4. Assalamualaikum, sedekah, silaturahim ini 3 sama orang nih, setiap manusia. 1 sama Allah. Yang tadi juga dikatakan, lu sembahyang malam bakal tinggi tuh magamnya ente. Semoga Allah memberikan maqaman yang tertinggi, berarti min ahli jannah. Dilahirkan Nabi Muhammad di waktu malam. Ya, gue cepet amat nih waktu. Singkat cerita, ya nanti pas maulid deh kita bahas lagi. Singkat cerita, dulu di waktu juga ini, maka setelah Nabi Muhammad lahir kita diwajib mengikuti Rasulullah SAW. Mesti mencintainya sampai Allah katakan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau ente ngaku cinta sama Allah, ini orang masuk orang Yahudi juga nih. Kalau bahasa kita itu sebelumnya ngaku cinta sama Allah, beriman tapi ikut Nabi Muhammad kagak mau deh. Jadi waladhdallin apa namanya? Al-maghdub alaihim, yang diborkai Allah Taala. Dia ngerti, tahu siapa Nabi Muhammad. Sama kayak di Mekah, tahu siapa Rasulullah. Orang tahu kau min anfasihim. Nabi bapaknya siapa keturunan tahu bagus semua. Sampai waktu Ka'bah dipugar sama orang-orang Quraisy, mereka ribut masang batu Hajar Aswad. Siapa yang lebih pantas? Karena mereka kabilah-kabilah banyak. Ana lebih pantas, ana lebih pantas. Kalau bahasa kita, saya kan orang ahli sini, nggak bisa. Gue juga orang sini, bahasa kita deh. Atau kabilah terbaik. Kalau di Jawa mungkin banyak raden. Kalau di Sumatera mungkin banyak, ada mungkin Raja Guguk, apa ya, Batu Bara, ada inian macam-macam deh tuh. Ya. Jadi mereka punya potensi tinggi-tinggi. Ribut. Akhirnya mereka sepakat begini aja deh. Nanti kalau yang datang duluan siapa itu yang masang. Yang kemari. Kata Nabi Muhammad, Adul Amin. Langsung teriak dia. Orang yang kita percaya itu Muhammad. Udah, kita ridho sama dia. Karena tahu siapa Nabi Muhammad SAW. Gak pernah bohong. Nasabnya bagus semua. Pas Nabi ngajakin jadi Nabi. Ngajakin menyembah Allah. Terus deh. Ya lo sarap ya Muhammad. Dibilang sarap Rasulullah tuh. Majnun ente. Lo gila lo. Lo terus deh. Tapi ngajak orang banyak berhasil kan Nabi orang yang amanat. Subhanallah, semua nabi itu yang beriman orang susah dulu Kalau bahasa kita nih orang yang berani soft rapat, orang yang menengah ke bawah masjid-masjidnya. Rapetin. Lo lihat deh orang-orang yang daerah menengah ke bawah rapat semua sembahyang sama gak ada urusan, beriman dulu sama Allah Taala. Udah katanya. Nabi yang suruh kalau bahasa kita. Seperti itu sudah. Jadi yang beriman yang sudah duluan mereka tambah nggak benar. Tambah nggak mau. Bahkan dikatakan di kitab ini pun di kitab Asy-Syifa ini, itu Abu Jahal ditanya itu sama temannya tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menjawab, demi Allah, Muhammad nggak pernah bohong. Muhammad itu nggak pernah bohong. Yang dia omongkan shadiq, benar semua. Cuman hati beriman ini nih. Kalau hidayat nggak bisa masuk, nggak bisa. Kita aja yang sudah dapat hidayat, bahasa udah masuk Islam, disuruh tiap hari minta hidayat tuh. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali wajib. Tambahin Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini lagi. Minta hidayat lagi 1734. Yang madhabnya pakai kunut, Allahumma hdi, tambahin lagi 35 kali minta hidayat. Karena iman ini bisa naik, bisa turun. Allah gampang bolak-balik tangan. Suruh minta terus sama Allah Ta'ala. Maka dituntut ikutin Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu cinta Allah, ikut Rasul. Disuruh mencintainya. Maka kita disuruh ngikutin semua sunnah Nabi Muhammad yang kita bisa, ada sebisanya kita. Ya, karena tanda orang cinta dengan Nabi itu menghidupkan sunnahnya yang dijalankannya. Maka sahabat itu selalu ada di rumah Nabi Muhammad 4-6 orang dikatakan. Apa namanya? Ganti shift. Ganti jaga, lihat Nabi kalau ke malam ngapain kau di luar, dia mau tahu tuh. Nabi duduknya gimana sampai Allah katakan ma farata fil kitab min syai'. Di Quran kita enggak ada yang ditinggalin, bahkan akhlak Nabi Muhammad semuanya masuk. Sampai ini agama ngatur doa masuk kamar mandi, cara buang air bagaimana, kebok doanya apa, keluar kamar mandi sampai ada semua.
Ente bayangin coba. Disuruh ikutin tuh biar selamat dapat ridha Allah Ta'ala. Karena Nabi sifatnya harisun alaikum. Ya. Maka kita itu jamaah, sholat, qabliyah ba'diyah sebisanya. Sembahyang witir, bisa 3 alhamdulillah. Ustadz anak itu doang, nggak apa-apa udah yang penting lo kerjain. Ya sekali-sekali 11. Banyak amat ya sekali-sekali. Malam takbiran kan nggak ada sholat tarawih tuh. Ah lo tuh witir dah 11. Kalau nggak bisa tiap hari, gitu. Malam takbiran ngapain? Hah? Kan sebulan tarawih tuh. Berapa rakaat? 20. 20. Kapan 20 sini? 20. Ya, emang 20. Diriwayatkan Sayyidina Umar bikin 20. 20 rakaat. Di Mekah aja 20. Di Madinah 20. Ya. 20 tiap hari 20 tambah 3 witir. Malam takbiran ngapain? Tarawih enggak? Tahajud enggak? Tahajud. Enggak juga lewat enggak lolos. Ya udah Allah. Habis sholat Isya ba'diyah rakaat witir 11. Beb, bukannya malam. Ya, lo lagi bukannya malam. Lo tarawih kapan tuh witirnya duluan? Sama juga. Mayang witir sekali-sekali 11. Habis ba'diyah Isya langsung aja witir dah langsung. Nanti tahajud lagi enggak apa-apa. Witirnya udah selesai. Ya. Sekali-sekali 11 ngerasain sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya. Belum pernah 11. Nah, nanti kalau ntar malam nih kan malam Nabi lahir nih. Bayang witir 11. Ya kalau mau afdal emang waktu sahur. Kalau kita lu bangsa malas habis ba'diyah tuh bayang aja udah. Berdua main witir. Boleh enggak apa-apa, boleh. Hah? Kalau sendiri gue capek berdua hukum. Nah, jadi udah. Emang Nabi sembahyang tahajud suka diikuti sama sahabatnya kok. Ya. Hadza huwa. Seperti itu sudah. Jadi sekali-sekali kalau bisa, kalau nggak bisa nanti malam, ya malam Jumat. Nggak bisa malam Jumat sebulan sekali, nggak bisa sebulan sekali, setahun 2 kali dah. Kapan? Malam takbiran Idul Fitri, malam takbiran Idul Adha. Nggak bisa, Idul Adha berat beb, anak ngurusin kambing jadi malam takbiran aja dah. Udah. Ngurusin ketupat, bini lu yang ngurusin ketupat bukan ente. Maksud kita. Jadi kayak begitu sudah. Jadi dapat alhamdulillah. Duha sekali-sekali 8. Jadi paling gagal seumur hidup sekali ngerasain deh. Nggak bisa 4 beb, 2 jadi alhamdulillah bagi masuk. Sekali-sekali dong, sekali-sekali 8. Capek bet, nyicil, lo nggak nyicil. Jam 7 2, jam 8 2, jam 9 2, jam 10 2. Udah 8 rakaat bisa lo ngopi lama bisa. Mana sih? Ngobrol nganggur ngomong bisa, kerja angkat-angkat barang berat bisa lama. Bayang sunat berat banget ya. Nggak tahu kenapa kena mecin jangan-jangan nih. Apa kena pati lele kali? Ada huwa. Nah, di antara sunnah yang diperintahkan Nabi Muhammad tuh lahir di waktu yang paling baik. Malam. Bulannya bulan yang menyenangkan orang. Panen kan girang orang. Itu panen pertama girang banget tuh. Yang punya sawah. Alhamdulillah. Wow, panen banyak. Nanti yang kedua beda girangnya sama yang pertama. Yang pertama girang berhasil nih. Alhamdulillah. Senang. Jadi senang tuh waktu. Ya. Setelah lahir, kita dikasih amalan tambahan pun terbaik. Gampang banget. Apaan? Itu tuh baca sholawat. Baik banget deh. Ya. Sampai diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, juga Ibnu Hibban dalam sahihnya, pernah dikatakan anna Rasulullah ja'a dzata yaumin wa sururu yura fi wajhi. Suatu saat Nabi itu datang atau keluar ke masjid, ketemu sahabat, mukanya girang banget Nabi Muhammad, senang kelihatan tuh senang Rasulullah SAW. Faqalu, Nabi ngomong, ya Rasulullah, innala nara surur fi wajhi. Kita lihat mukanya itu girang banget nih hari. Masya Allah, ajib bener lihatnya enak, tambah enak. Udah mukanya Nabi cakep, ganteng, munawwar, ini tambah senang, tambah bersinar Nabi Muhammad. Faqala, dijawab, atani malak barusan datang tuh malaikat sama Jibril maksudnya. Dia mengatakan, ya Muhammad, amma yurdika anna rabbaka azza wa yaqul. Bagaimana ente ridho enggak Allah Taala mengatakan, innahu la yusalli alaika ahadun min ummatik alla sallaitu alaihi asyran. Tidaklah ada seseorang dari umat kamu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Lu mau pakai Sayyidina, baik. Saya mau yang asli aja. Jadi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Nggak pakai tambah-tambahan katanya. Kan udah gue bilangin tuh, iftitah aja yang nambahin siapa iftitah? Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi wa tahu. Nabi ngajarin nggak sebelumnya? Kan kagak tuh. Cuman sahabat doa. Karena ada Nabi Muhammad nggak disuruh tuh bacaan. Kalau bahasanya kurang ajar nih orang. Nabi ngajarin iftitah, wajah tu wajihya, atau di sembahyang Allahu akbar kabira, walhamdulillah. Kan namanya apa? Badung banget ya. Nabi ngajar wajah itu badung nih, pakai Allah akbar kabir. Kalau ada Nabi Muhammad bilangin. Kita siapa yang baca saya, waktu ente baca aku lihat Allah buka pintu langit. Buat ente jadi ente surat mustajab. Kata Abdul, Nabi nggak nyuruh baca, enggak, cuman ngasih tahu doang fadilahnya. Nih fadilahnya begini. Apaan tuh? Allahu akbar kabir isinya apa? Takbir. Walhamdulillahi katsir apa? Tahmid. Wa subhanallah wa wasila, tasbih. Keluar jalur nggak keluar, sama kayak maulid ntar, teman nggak cukup waktunya. Maulid ngapain? Isinya Allah suruh innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, disuruh sholawat. Kata Nabi Muhammad nih, hadis Allah, Jibril mengatakan, lu ridho nggak? Setiap Allah mengatakan, tidaklah seseorang bersolawat dari umat kamu kecuali aku bersolawat buat dia 10. Kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa Muhammad. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Atau Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Enggak apa-apa sudah. Mau yang mana yang lu pakai dah. Ustaz, anda pakai yang di sholat Ustaz. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang mana aja mau sayyidina boleh ahsan. Enggak pakai sayyidina, enggak apa, aslinya memang begitu. Ya. Itu kita baca sekali Allah kasih sholawat 10 buat tuh orang yang baca. Dikasih rahmat 10 dari riwayat. Yang ajib nih. Ya. Dikasih rahmat 10. Kita butuh rahmat. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang masuk surga dengan amal perbuatannya, nggak ada kecuali dengan rahmat Allah. Engkau juga ya Rasulullah. Aneh juga nggak masuk surga dengan rahmat saya. Dengan apa amal saya? Tapi dengan rahmat Allah. Cuman kan Nabi emang tujuannya diutus Umar sanaka illa rahmatan. Emang nabinya rahmat sudah. Jadi min ahli jannah. Tapi Nabi gambarin. Ente minta rahmat Allah karena amal tuh belum masuk surga dengan rahmat Allah. Kita ibadat sholat belum tentu diterima. Satu rakaat nggak ada yang khusyuk. Satu rakaat ada nggak khusyuk tuh. Dari mulai takbir sampai sujud 2 kali. Otak lu kagak nyangsang. Bisa nggak? Ya. Nggak bisa. Kadang-kadang 4 sama bini, 4 sama orang di sholat dibawa-bawa tuh. Astagfirullahaladzim. Jadi rahmat Allah Ta'ala yang perlu. Yang mana rahmat paling besar nih? Nabi bilang setiap orang yang baca sholawat Allah berikan rahmat 10. Sampai satu ulama mengatakan kalau ada orang Islam bejat, masih rusak nih, belum kesiram rahmat kebanyak, basi dikit, dapat rahmatnya basi kita. Dia kena angin puyuh atau angin kotor, tiap hari masih minum khamar, suka main judi, kadang minum kadang kagak, masih rusak jadi pelacur. Kata satu ulama, kalau dia masih sholat 5 waktu, nggak pernah tinggal, masih ada harapan Allah kasih taubat sama tuh orang. Kalau orang rusak masih sholat 5 waktu, ada harapan dikasih taubat. Dari mana tuh taubatnya? Kan kalau orang makan haram sudah nggak diterima amal perbuatannya, ditolak. Ada satu. Apaan? Ketika kita sholat, waktu tahiyat baca apa itu? Habis asyhadu alla ilaha, setiap hari waktu bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah atau asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasul, terus Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di situ orang sholawat dapat rahmat dia 10. Dapat harapan taubatnya ada, dapat rahmat dari Allah. Maka kalau orang rusak kagak sholat, dia buka pintunya lebar-lebar buat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Udah kalau udah bejat, saya masih rusak, lu sholat pokoknya. Karena sholat itu wajib tiap orang, nggak ada urusan. Tuh orang rusak kek, maling kek,
penjudi kayak pelacur lagi, nggak ada urusan. Wajibnya itu muslim balik berakal tuh sholat sudah. Nggak ada itu maling nggak boleh sholat, nggak ada. Ya, seperti itu sudah. Maka ini kemudian Nabi mengatakan lagi, Allah mengatakan di sebuah hadis tersebut nih, Nabi mengatakan, jadi yang Jibril mengatakan tuh, tidaklah umat kamu memberi salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, kecuali salam tu alaih, aku juga memberi salam buat itu orang. Haji mata. Ya. Sedap bener dah. Bikin maulid tuh. Dibawa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi. 3 kali salam 1, 40 rahmatnya. Salamnya 3 kali Allah berikan, dijawab salam kita sama Allah Ta'ala. Salam tu alaih katanya. Ya. Dibaca salawat sekali dapat 10 rahmat. Sedap ya akhi. Waktu maulid tuh. Bid'ah. Kan tadi saya bilang di antaranya tadi itu ada orang bandel. Nabi ngajari iftitah wajah dibaca Allahu Akbar kabira. Nabi bilang dibukain. Bandel nih, tapi dikasih bagus. Karena ada Nabi. Yang kedua, ketika sami Allahu liman hamidah, satu orang nyebut Rabbana lak. Nabi ngajarinya Rabbana lakal hamdu atau Rabbana lakal hamdu di Sahih Muslim, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil masyid min syai'in ba'd. Ini orang nyata itu habis waktu i'tidal, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Nabi nggak nyuruh. Jadi mau cari bandel nih kalau misalnya. Badung banget ya. Orang Nabi ngajarin gituan dia nyaut yang lain. Habis baca ditanya siapa yang baca? Saya Rasulullah. Waktu ente baca ane lihat ada 30 lebih malaikat nyatet tuh pahalanya apa namanya? Dia nyebut Rabbana lakal hamdan. Apa hamdan? Pujian buat Allah, kasiran tahmid. Keluar dari Quran kan enggak, emang Allah suruh Allah suruh kita bertahmid sama Allah Ta'ala. Dapat paham dan pujian yang banyak. Bagus, mubarak, berkah. Itu pujian memang berkah. Orang baca tahmid kan pahalanya setimbangan semua. Bahasa kita itu. Ya. Baca ya, hei baca semua. Nabi nggak bilang hei baca semua. Cuma ngasih tahu pahalanya. Sahabat mulaiin baca. Oh bagus nih. Dibikin maulid. Pertama maulid kalau di kitabnya Imam Suyuti itu Al-Hawlil Fatawi tahun abad ke-6. Malik Mudzaffar. Awal maulid itu pada tahun abad ke-6. Malik Mudzaffar yang bikin. Raja yang perkas, pemberani, alim, ya, karim, suka sedekah. Dia bikin maulid sebulan, nggak tahu kalau kata mengatakan. Dia bikin maulid besar-besaran, diundang para ulama dari luar pelosok-pelosok. Ya, tiap tahun dibikin. Itu di kitab Sirbi dikatakan mulai baca rawi, kan dibikin maulid sejarah Rasulullah kan isinya. Kan maulid itu isinya apaan? Sejarah Nabi ringkas cuman. Pertama dibikin di kitab tersebut dikatakan itu rajanya pun duduk baca rawinya. Sejarah Nabi Muhammad mulai habis sholat zuhur berhentinya sholat subuh. Lo begadang baca gituan, bayangin coba. Sholat istirahat, malam makan, disediain makanan tuh. Jadi sumbang. Kalau zaman sekarang mungkin miliaran tuh. Ya. Kambing berapa ribu kambing, ayam berapa puluh ribu ayam, ribuan ayam. Bikin halawah tuh, piring kue ada 3.000 disediainya. Ya seperti itu. Maka itu sholawat enggak disuruh nggak sholat sama Rasulullah Allah Ta'ala? Disuruh, sama nggak keluar sebetulnya. Lebih dari mana gue bilang. Nggak pernah dilakukan Nabi Muhammad. Iya tamat tadi tuh. Rabbana lakal hamdu juga apa mil asma apa namanya? Hamdan katsiran. Nabi nggak suruh, emang badung aja orang pasti bandel nih, nambah-nambahin. Tapi ada fadilah karena nggak keluar daripada syariat yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ya, isinya maulid sejarah. Dibikin awal karena biar orang ada cemburu dengan ngikutin sunnah Nabi Muhammad jadi semangat. Sunnahnya ini, sunnahnya jadi semangat dibikin tuh maulid. Begitu Ayyubi sama juga. Malik Mudzaffar nih bininya saudara Salahuddin Ayyubi dia. Ya seperti itu. Jadi disuruh sholawat 10 kali dapat bayi bagus. Bahkan diriwayat Imam Nasai dari Abdullah bin Mas'ud qala innalillahi malaikatun sayyahina yuballighuni an ummati assalam. Allah Ta'ala menciptakan malaikat yang khusus kerjaannya muter-muter dia.
nyari orang yang baca Assalamualaikum ayuhan nabi atau Assalamualaikum ya Nabi salam alaika. Ya Rasulullah salam alaika. Di samping ya Rasulullah fulan bin fulan. Beli salam sama yang dikasih tahu tuh. Dikatakan itu malaikat dari Imam Tabrani ya, dari Ammar bin Yasir. Allah berikan wakilkan malaikat di kuburan saya yang Allah berikan nama semua makhluk nih, orang yang ada di dunia. Ya. Tidaklah seseorang bersolawat kepada Nabi Muhammad kecuali ablagani bismi wa ismi abihi. Setiap ada yang baca solawatnya Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katsira. Ya. Pakai Sayyidina boleh, enggak pakai Sayyidina enggak apa-apa pokoknya. Itu malaikat ngasih tahu fulan bin fulan baca solawat buat inti. Ajib mah. Nah, bapaknya disebut. Maka sebagian ulama mengatakan dari tanda bakti orang tua, orang suruh baca sholawat karena namanya bapaknya disebutkan di sisi Nabi Muhammad SAW. Ajib gak tuh? Ya. Qala alaika Imam Bazzar, diriwayatkan Imam Bazzar afwan. Diriwayatkan oleh Imam Bazzar, bukan Imam Bazzar, ya. Seperti itu. Sedangkan di Imam Tabrani lafadznya beda sedikit, juga ada dan juga dikatakan di Ibnu Hibban. Sama itu Allah berikan malaikat, diberikan nama-nama atau pendengaran makhluk semuanya. Dia berdiri di kuburan saya ketika saya meninggal. Setelah meninggal tidaklah seorang bersolawat, satu solawat dia mengatakan ya Muhammad sallallahu alaihi fulan bin fulan, fulan bin fulan bersolawat kepada kamu. Ya. Faqala fa yusalli Rabb tabaraka ta'ala ala dzalika rajul bi kulli wahid 10. Lalu Allah juga berikan rahmat 10 buat itu orang yang bersolawat kepadaku. Rawi Imam Tabrani juga Ibnu Hibban. Ya, jadi ini baik. Kita ini di akhir zaman sini yang paling manfaat saya kira itu kita amal perbuatan, kadang-kadang campur yang bersih banget itu sholawat deh. Lu bawa pakai wudhu boleh, baik. Nggak pakai wudhu juga baik. Sholawat nggak pakai wudhu baik. Pakai wudhu lebih baik. Ya. Di riwayat yang lain dapat 10 hasanat, dihapus 10 jelekan, diangkat 10 derajat. Ya. Kemudian apa pesan Nabi? Ustadz sholawat sehari berapa kali? Saya ada yang nanya. Berapa sebaiknya bersolawat? Ada satu sahabat ngomong ke Rasulullah, saya ini tiap hari bersolawat seperempat hari. Lo bayangin coba. Seperempat hari bacanya cuman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Atau ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Ya. Berapa lama? Seperempat hari. Kita tidur berapa jam? Misalnya 8 jam tidur. Berarti kan ada 16 jam ya. Bagi 4 jam baca sholawat doang dia. Kata Rasulullah bagus. Kalau ente lebih banyak lebih baik lagi. Berapa kali datang lagi ya Rasulullah, anda baca sholawat sekarang setengah hari. Pokoknya habis selesai ngaji dibaca jumlah sholawat setengah hari. Sisanya tuh berapa jam? 8 jam kalau 16 jam tadi. Kalau itu lebih tambah lebih banyak lagi kata Rasulullah. Datang lagi 3 perapat ada sekarang. 3 perapat lo bayangin coba. 8 tambah 4 12 jam. Bagus. Kalau itu tambah lebih bagus lagi kata Rasulullah. Lah balik lagi dia. Ya Rasulullah baca sholawat. Pokoknya selesai ngaji apa yang aneh sunnah habis ngaji. Kau beli apa dia sisanya baca sholawat sama inti semua sudah. Kata Rasulullah, maka Allah bukakan semua kesusahan kau, ya. Dibukain kesusahan kau tuh. Bakal dibukakan kesusahan kau, selalu dikasih jalan keluar. Ya. Jadi nggak ada masalah, buyar semua tuh. Allah pasti nolongin ajib. Itu salawat itu. Maka Nabi mengatakan diriwayatkan oleh Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya. Anna Rasulullah qala haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Atau ya, Rawi Imam Tabrani fil Kabir bi isnad hasan, sanadnya hasan. Nabi mengatakan dimanapun kamu berada, sallu ala, baca salawat buat saya. Ya.
Karena sholawat kamu tuh disampaikan sama saya, nyampe. Ini hubungan kita sama Nabi nih. Ada hubungan terus kalau baca sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Disampaikan Fulan bin Fulan. Fulan bin bapaknya dapat terus ajib ya. Beb di mana? Lu mau naik motor kek, mau jalan kaki. Jangan pas lagi boker cuman. Atau lagi ngerokok. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia bilang ya ilaha illallah. Baca sholawat itu pokoknya malah ngopi. Pokoknya baca di mana aja. Lagi naik motor daripada pelangak-pelongo. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jangan kencang-kencang. Ada teman saya lagi pegel, dia kesel. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli, di lampu merah orang liatin. Wah kesambet nih orang nih. Nah, ada begitu ntar sore kamu nih wahaya nih. Apalagi zaman sekarang, nggak boleh ada orang bayar sedikit teroris, otaknya oblak-oblak pada dia. Pada geblek nggak tahu kena racun syaiton siapa tahu dari kafir tuh. Dia bilang teroris. Orang uno auzubillah. Ya. Jadi kayak begitu di mana pun berada ente sholawat. Penutup sama kayak di atas tadi riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, setiap yang sholawat Allah bersolawat juga sama kita 10 ya. Yang memberi salam Allah pun beri salam buat dia. Di riwayat Imam Tabrani di kitab apa namanya? At-Tarhib wa Targhib al-Mundhiri itu ada Abdurrahman bin Auf meriwayatkan. Kan Nabi tiap hari ini 4-6 orang di rumahnya tadi aplusan tuh. Ya, di masjidnya nungguin apa yang dikira Rasulullah. Nabi keluar satu saat orang ngikutin dia. Apa nanti aja pas Maulid ini bahasnya. Panjang nih ntar. Hah? Diulang lagi. Hah? Nabi jalan. Orang nggak pakai nanya ngikut kayak zaman dulu kiai. Kan orang lu nggak ada naik Mio, mana ada Mio. Lu bayangin nama Honda. Jalan kaki ngikut orang langsung. Nabi mau kemana tuh? Ayo ikut. Pasti mau tempat yang khair nih. Karena yang namanya Nabi keluar pasti baik. Orang ngikut aja. Sama kayak orang dulu sini nih mungkin. Ada kiai. Tuh kiai mau kemana tuh? Ada undangan nih. Ayo gitu ikut. Pasti orang bertalim dah. Kita ikut aja. Ikutin aja orang jalan kaki kok. Kagak naik mobil, nggak naik motor jalan kaki mah ketahuan. Ngikut aja udah. Masuk lama jauh amat kemana nih? Kayak di situ ada jembatan 5 dulu. Syekh bin Ahmad tuh. Habib Syekh bin Ahmad Al-Atos. Itu kalau ngajar ke Teluk Naga dari Tanah Sereal tuh dan Keramat jalan ke Teluk Naga, jalan naik sepeda, jalan kaki, ngajar jalan kaki ke Teluk Naga. Tahu nggak Teluk Naga? Tahu Teluk Naga? Tangerang, jalan kaki. Kalau nggak naik sepeda. Lo bayangin coba orang dulu tahun 50-an, tahun gocap. Homsin bukan gocap homsin. Bahasa Nabi aja gue pakai. Kalau gocap bahasa sono, ini homsin bahasa Nabi aja dah. Homsinan, dia 50-an. Itu dia bilang dari Tanah Sereal pagi nyampainya mau maghrib. Naik sepeda kan sepeda ngajar doang. Nggak ada yang kasih amplop, paling pisang sesisir. Kalau kagak nggak ada beriman, dia ngajar dong dagang, sembari dagang dia, ngajar sambil dagang. Bayangin tuh orang dulu. Jadi main ngikut tuh, taklim pas ngikut Teluk Naga, Allah pegal-pegal tuh jalan. Ya. Dia ngikut Nabi Muhammad nih, jalan kemana Rasul jalan? Tahu-tahu Nabi masuk satu tempat pas lewatin kebon, Nabi tahu-tahu Nabi sujud Nabi. Sahabat kan nggak pernah nanya, diam aja deh. Sujudnya bukan sebentar, lama. Sujudnya lama banget. Abdurrahman bin Auf nih yang ngeliatin, mulai dia perhatiin lama bener nih. Kan Nabi kalau sujud nggak gorak tuh, diem aja. Mulai keluar, ya Allah, dia mungkin udah 10 menit kali. Ini sujud nggak pakai sajadah ya, bukan di tehel nih, bukan tehel dibersih, bukan. Lu pernah sujud di aspal nggak? Pernah nggak Jumat di aspal nggak bawa sajadah, pernah nggak? Kita nyari koran kan pasti. Saya emang nggak pernah ngerasain tuh waktu di Mesir Jumat pas Syekh Muhammad Ghazali kalau nggak salah. Rame sembahyang di pasir dah, telat. Lu sujud di pasir sono, masuk semua tuh pasir ke hidung. Nahan napas nggak kuat, put, Allah, udah begitu deh bawahnya. Lama mulai ya Allah, ini jangan-jangan Nabi meninggal nih. Mulai nih, gua nggak bakal lihat Nabi lagi nih. Keluar air mata dia, was-was terus. Lama bener tuh sujud. Emang Nabi kan juga sembahyang tahajud aja pernah sujudnya ukuran surat Al-Baqarah. Sujud ukuran baca surat Al-Baqarah. Sujudnya sujud segitu. Kita tidur rebahan segitu yang ada. Kalau kita bukan tidur, bukan sujud, rebahan. Ya.
1 jam lebih itu namanya kan surah Al-Baqarah mah. Ya. Nangis mulai keluar air mata. Terus disamperin, dia kaget nggak bangun anggur. Pas mau dekat Rasul baru dia bangun. Dilihat, kenapa ente Abdurrahman? Lah nangis kan, kenapa lo? Kalau kita. Dia jadi begini-begini. Barusan nih tadi Jibril datang sama saya. Dia bilang, Allah Ta'ala mengatakan, man shalla alaika shallaitu alaihi, man sallama alaihi sallamtu alaihi. Siapa yang bersolawat buat kamu, aku juga solawat buat orang, katanya. Siapa yang beri salam buat kamu, aku juga salam buat kamu. Itu dikasih fadilah. Amalan dikit, tapi fadilahnya Masya Allah, gede banget dah. Sampai yang hubungan nama Nabi Muhammad pun dikasihnya pahalanya gede. Lahir di waktu malam, waktu yang terbaik. Yang kata Nabi Allah di hari Qudsi, yang minta ampun aku ampuni, yang minta taubat aku berikan taubat, yang perlu hajat dunianya aku kasih itu waktu. Nabi di lahir waktu malam yang terbaik malamnya. Lahirnya waktu malam terbaik. Bulannya pun orang lagi girang, tergirang kalau bahasa kita. Di bulan Rabiul Awal, dikasih amalan. Emang puasa Senin ada lagi ntar tuh mah. Udah lewat waktu deh kalau Senin mah. Ya udah jam 1 no. Dikemplangin sama tukang kantor kuno, habis nggak selesai ini katanya. Dikasih bacaan pun enteng, mau pakai wudhu boleh, baik, nggak pakai wudhu lebih, mau nggak pakai wudhu baik, pakai wudhu lebih baik. Pokoknya baca sekali sholawat Allah 10. Gimana tuh yang banyak? Jadi yang dekil-dekil dibersihin sama sholawat tuh rahmat disiram bersihin terus karena enak sedap. Ya. Bukan masker lagi nih, mau sholawat udah anti peluru dah kalau bahasa kita. Rahmat meluluan kalau bahasa kita. Ya seperti itu sudah. Jadi ini amalnya pun gampang. Hidayat di situ, rahmat di situ banyak. Jadi orang baca kalau dikasih rahmat sama Allah, berarti bakal banyak berbuat amal baiknya. Insya Allah juga matinya husnul khatimah. Itu banyakin udah ngaji cuman sehari, kadang ngaji serang baca Quran, kadang-kadang baca, kadang-kadang kagak. Kalau baca paling berapa juz? Berapa juz? Berapa? 4 juz. Wow. Ya, ada 1 juz nggak sehari? Ada yang 2 lembar. Itu rokok sama ngopi sama pisang sama Quran 2 lembar. Lamaan mana itu? Malas banget ya ngaji. Banyakan ini mecin apa pete lele gua nggak tahan dulu, nggak paham gitu. Ya keracunan apaan gitu jadi malas. Syaitan, banyak syaitannya sudah. Lu udah kagak ngaji dikit. Istighfar cuma Nabi sholat doang 3 kali. Ya. Sedekah mirit. Kalau bahasa mili-mili. Jumat aja lewat, Romo lewat Jumat, lu bayangin coba. Romo lewat Jumat. Sampai seminggu sekali lewat juga tuh kelewatan. Sedekah. Rokok buangan terus, apa mah jalan-jalan ulang tahun bikin. Ini seminggu sekali lolos tuh apa? Tromol. Sekali masukin ukurannya sama kayak WC, 2.000 perak. Astagfirullahaladzim, gue bilang susah. Ke toilet ukurannya taruh 10.000 kan, coba tiap orang 10.000 nih. Ini masjid makmur bakalan tiap hari pengajian nih, subuh pengajian, malam pengajian, bisa begitu masjid. Ya. Coba sehari 5.000 aja sehari. Ada yang 2.000 masih nggak 2.000-an? Banyak. Coba 5.000 dah. Paling dikit jangan 2.000, 5.000 paling dikit. Kalau bisa yang merah tuh. Ya. Atau yang hijau. Kalau ngerokok Jumat prek ngerokok, masukin. Tromol kan cakep. Ini 20.000 nggak pakai ngecek. Orang masjid makmur bagus. Bahkan mungkin bisa apa? Punya kayak 1 masjid itu di Kalimantan apa? Dia sampai punya perusahaan bantuin orang sampai gara-gara duit masjidnya itu berjalan. Ya, jadi makmur. Inti kayak begitu sudah. Intinya udah ngaji jarang, istighfar sedikit, sholat jamaah di masjid kadang-kadang lolos. Ya, bahasa gitu tuh. Sholat sunnah kalau lagi mau doang. Kalau bahasa kita paling kagak lu baca sholawat dibanyakin biar dapat rahmat. Yang bikin semangat ibadat dari situ nanti. Insya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hafdhan min sunnah al-muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba'.
ودعوة نجيب لها وارفع عنا القهطاء والغلاء والجوراء والفتن والوباء والأمراض والأسقام والبلاء من بيننا خاصة من سائر بلاد المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا من خلف أمرك وعصاك. أسألك حبك يا رب أحباب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم محمد يحبه واجعل من سالك من سلوك سلوك بيته يا أرحم الراحمين. دعوة صلى الله على سيدنا محمد وعليه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.